Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita berbicara mengenai psikokultural, maka kawasan yang kita bahas itu adalah kawasan cultural cultural system. Jadi cultural system itu merupakan inti dari kebudayaan. Nah, kemudian istilah kebudayaan ini memang berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi dari kata budi. Jadi budi itu ditulis B-U-D-D-H-I, budi. Ini merupakan kata Sanskerta yang berarti tunggal. Ya, artinya adalah budi atau akal. Nah, berarti budi itu merupakan akal yang berkaitan dengan pikiran manusia. Nah, tadi adalah cultural system. Nah, ahli-ahli filsafat itu selalu menerjemahkan budi itu sebagai hal yang abstrak yang disebut dengan akal budi. Jadi digabung ya. Jadi sebenarnya artinya dua itu sama sebenarnya, tetapi kemudian kata akal budi itu menjadi kata ya semacam kata bentukan yang bersifat majemuk gitu ya. Nah, sebenarnya yang disebut akal budi itu merupakan pertemuan antara akalnya, yaitu ya, itu maksudnya akal otak, sedangkan budi itu adalah akal kolbu. Ya, kita ulangi lagi ya. Jadi akal budi sebenarnya merupakan pertemuan dari akal, ya maksudnya ini akal otak. Jadi otak juga punya akal, kemudian kolbu juga punya akal. Jadi ada dua akal yang bertemu, akal budi dan juga akal kolbu. Ya, jadi dari sini kita semakin jelas gitu ya. Nah, kemudian budaya. Jadi budaya itu yang ditulis B-U-D-D-H-A-Y-A-H, budaya. Itu adalah bentuk jamak dari budi. Ya, jadi budaya itu merupakan bentuk jamak dari budi. Jadi artinya juga sama, akal budi. Tetapi ini karena akal budinya banyak, maka dalam budaya itu akal budi itu saling berinteraksi. Ya, artinya akal budi itu kan muncul dari pemikiran pribadi, individual. Kemudian ada individual yang lain. Kemudian ada individual yang lain. Jadi di situ budaya itu adalah pertemuan dari akal budi manusia individual yang kemudian secara kolektif menghasilkan akal budi kolektif. Jadi ada yang akal budi individual menjadi akal budi kolektif. Nah, kemudian psiko. Jadi psiko ini sebenarnya berarti sama dengan, jadi dalam psikologi itu memang ada kata psike. Jadi seringkali ahli filsafat menyebut psike, pikiran-pikiran atau jiwa-jiwa. Ya. Jadi memang psikologi ini dipengaruhi oleh jiwa manusia. Nah, jadi kata psike ini bisa berarti jiwa, ya, kemudian rohani, ya, kemudian juga sama dengan apa? Dengan rohani dan juga sukma, ya. Jadi terjemahan dalam KBBI itu begitu. Psike itu sama dengan jiwa dan kemudian juga sama dengan rohani dan juga sukma. Jadi yang berkaitan dengan ruh. Jadi manusia itu mempunyai ruh, gitu ya. Dan ruh itu nanti memang ada ruh individual, ada ruh kolektif. Ya. Jadi nanti kalau kita berbicara mengenai filsafat Hegel,
maka pengaruh dari ahli idealisme Jerman itu sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran filsafat di Barat dan kemudian masuk ke Timur, ya. Jadi yang namanya pemikiran Hegelian ini rupa-rupanya berpengaruh dalam kehidupan manusia, ya. Itu filsafat idealisme Jerman yang sangat terkenal. Jadi di sini kejiwaan itu penting. Jadi jiwa kemudian berkaitan dengan kebudayaan memang terkait sekali, ya. Jadi manusia yang mempunyai ruh, manusia yang mempunyai jiwa, manusia yang mempunyai sukma itu tentu saja akan menggerakkan, ya, otaknya untuk bekerja. Jadi manusia yang baru saja meninggal itu sebenarnya otaknya masih hidup, ya. Jadi saya lupa sampai berapa jam kemudian baru mati, gitu ya. Jadi ruh akan berhenti ketika pada jam keberapa, gitu ya. Jadi manusia otaknya memang masih hidup. Makanya karena otak manusia itu masih hidup, maka ketika ruh misalnya datang lagi bersatu dengan tubuh itu, maka orang bisa hidup kembali, ya. Jadi manusia hidup kembali. Yang orang-orang yang mati suri itu sebenarnya orang yang ruhnya karena masih, ya, pergi, ya, tetapi otaknya masih bisa hidup lagi. Nah, jadi psikokultural itu adalah merupakan relasi antara jiwa dan akal budi. Jadi tidak mungkin akal budi bisa dilepaskan dari ruh, dilepaskan dengan jiwa, dilepaskan dengan sukma. Atau dalam bahasa antropologi ada yang menggunakan soul atau yang menggunakan spirit, ya. Ya, jiwa itu bisa digunakan kata soul maupun spirit. Nah, jadi dengan demikian manusia itu memang merupakan pertemuan untuk menciptakan kebudayaan itu ada ruh syaratnya. Nah, kemudian akal dan budi itu yang katakanlah menyempurnakan, ya. Jadi otak manusia itu kemudian berkembang sedikit demi sedikit dan akhirnya akal budi itu juga mengalami kemajuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.